Pak Eri. Sini aja. Tapi nggak ada sama-sama kan sini. Kamu lah jangan. Hah? Jangan. Mana? Abu. Boleh. Nanti ke ini ya, ke tempat sana ya. West ya. Yang tapi sebelumnya. Oh sebelumnya ya. aja. Sana nanti coba. North. Hah? Oh ya. Udah mulai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak Ibu sekalian, insyaallah kajian setelah sholat tarawih dan witir akan kita mulai. Mari kita simak bersama. Insyaallah sharing ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang masih ingin bicara, mohon kalau bisa di luar ruangan dulu sehingga tidak mengganggu acara kita bersama ya. Supaya kita bisa sama menikmati ilmu oleh Ustadz Aris Hidayat. Terima kasih, silakan Ustadz. Mengenai kanker. Tema hari ini adalah bahasan tentang kanker ya. Dan tumor. Kanker dan tumor. Insya Allah menjadi pemahaman pengetahuan kita yang sangat bermanfaat dan kita manfaatkan bagaimana supaya kita tidak sampai terkena ataupun kalau yang sudah terkena bagaimana kita bisa mensiasatinya agar tidak menjadi hal yang lebih parah insyaallah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima. Insyaallah pembahasan kali ini alhamdulillah ya, karena kemarin-kemarin udah banyak praktek dan ibu-ibu bapak-bapak udah banyak melihat sendiri. Jadi kalau saya berbicara masalah kanker, insyaallah kita tahu apa yang kita bicarakan. Karena apa? Banyak hal-hal yang kecil yang sederhana, contoh misalnya seperti vertigo, asma, ya, terus lutut sakit, terus masalah sesak pernapasan. Semua masalah-masalah banyak yang udah kita selesaikan, rahim turun. Jadi kalau kita bisa banyak menyelesaikan, insya Allah kita saatnya sekarang berbicara masalah kanker dan tumor. Kanker jinak, kanker ganas, dan kanker dan tumor insya Allah ya. Oke. Sebelum saya berbicara masalah kanker, kita lepaskan dulu logika-logika yang ada saat ini yang kita pahami kanker dari sudut pandang barat. Paham ya? Kalau kita sudut dari kacamata barat, kanker adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyebabnya diketahui enggak? Tidak diketahui. Kalau penyebab tidak diketahui, kalau menurut hadis Rasulullah, penyakit fikuli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Semua bisa disembuhkan. Ya, kecuali tua dan mati. Nah, ibu-ibu, bapak dengar dulu ini penting nih. Nah, tapi ada syaratnya. Penyakit itu bisa selesaikan. Penyebabnya diketahui. Definisinya jelas. Penyebabnya apa? Ya, kenapa terjadi? Lalu tindakannya tepat. Kalau ini bertemu terjadi kesembuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan penyakit, mereka tidak tahu penyebabnya, udah sisanya jangan dengarkan. Karena tindakannya pasti ngaco. Paham ya? Tindakannya pasti rusak. Saya ambil contoh gini. Bapak punya mobil, diberikan kepada montir. Montirnya bilang, wah Pak saya nggak tahu sebabnya. Saya nggak tahu rusaknya dari mana. Berani nggak mobil kita serahkan? Berani nggak? Apa yang terjadi kalau mobil kita serahkan dan dia tidak tahu sebabnya, dia bongkar-bongkar. Apa yang terjadi? Hancur. Nah begitu juga kasus dengan kanker. Kanker selama ini tidak diketahui, maka itu tapi tindakan ada. Bisa bayangkan nggak? Penyebabnya tidak diketahui, tindakannya ada. Lihat kenapa tidak bisa selesaikan. Banyak terjadi kehancuran di mana-mana. Ya. Kehancuran di mana-mana. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan ini ya. Sebenarnya kita umat Islam, kita kembali kepada Quran. Nah maka itu sekarang definisi yang ada kita lepas dulu,
kita lihat definisi, kita lihat manusia dari sisi Quran dulu. Nah, kalau kita melihat manusia dari sisi Quran, nah ini insya Allah kita tahu manusia itu terdiri dari apa saja, yang masalah apa saja, sehingga kenapa bisa terjadi apa yang disebut kanker. Ya, masalah problemnya di mana? Oke, sebelum saya berbicara di sini, saya selalu ulang, maaf saya ulang lagi flashback yang sebelumnya, materi-materi yang sebelumnya, ini selalu ulang-ulang terus, di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ini penting sekali ya. Nah, jadi manusia itu menurut kacamata Quran, jadi sebelum mau lihat manusia jangan dari kacamata manusia, kita akan bingung. Maka tuh di dalam, kasihan para dokter dan masih adik-adik mahasiswa kedokteran, materi yang paling berat adalah pelajaran anatomi. Karena apa? Mereka harus menghafalkan begitu banyak nama-nama, hafalan. Dan semua dalam bahasa Latin. Ya, bahasa Latin. Nah ini yang membuat sulit. Oke, sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita berbicara detail, contoh misalnya seperti kayak gini. Sambit kalau di Indonesia itu ada negara, ada ada provinsi, ada kecamatan, ada desa. Paham ya? Nah, kalau kita mau menghafalkan jalan, pertama yang kita hafalkan itu adalah jalan-jalan besar dulu, jalan-jalan negara. Nah setelah itu jalan-jalan kecil-kecil ya, jalan provinsi, setelah itu jalan kabupaten, baru jalan kecamatan, jalan desa, baru kampung-kampung, gang-gang. Nah di sini maka tuh pembagian kita harus jelas dulu. Menurut Allah tuh yang Allah ciptakan mengenai manusia itu apa? Ini penting. Jadi kalau kita mau melihat manusia supaya kita tidak tersesat, kita harus melihat dulu manusia menurut Allah, ya. Kemarin apa menurut Allah manusia pertama kali apa? Satu, nutfah ya, nutfah. Nutfah di sini bertemunya sel telur dan sperma. Oke. Nah ini udah terjadi. Ini tidak bisa kita rubah. Udah selesai. Udah terjadi, kita udah terlanjur. Kecuali orang yang belum punya anak masih bisa di apa? Nah sekarang oke. Ini nutfah. Ini tergantung pada ayah dan ibu. Oke ya. Nah, ini sekarang saya berbicara apa-apa saja yang bisa dirubah ya. Nutfah ini tidak bisa ini. Nah, berikutnya apa lagi? Alaqah dulu. Alaqah. Nah, alaqah di sini segumpal darah. Artinya di sini alaqah di sini betul-betul materi darah, ya. Darah, pembentukan darah pertama terjadi daripada nutrisi. Jadi untuk terjadi darah harus ada nutrisi yang masuk ke dalam perut, ada oksigen, ada air. Ya, penyusun dasarnya ada berapa? Ada 3 ya, nutrisi, air, dan oksigen. Nah, ini kita sebut inputnya. Tapi ingat ya, dalam sebuah sistem ada apa? Ada input, ada proses sebuah sistem, ada output. Jadi untuk membuat darah, ada sistem untuk membuat darah, ya. Jadi nutrisi masuk, yang proses siapa? Tentu saja sistem pencernaan dan lain-lain ya. Semua organ-organ dia mengatur semuanya. Nah, kalau sistem bagus, yang pencernaan bagus, nutrisi masuk, otomatis outputnya baik. Nah, ada juga oksigen. Oksigen, dia akan tercerna baik kalau seandainya orang tidak punya problem di bagian pernapasan. Kalau oksigen ada, sistem pernapasan buruk. Paham ya? Jadi selama ini kalau kita berbicara darah, kita berbicara tidak hanya berbicara inputnya saja, tapi sistemnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara kekurangan vitamin D, kekurangan magnesium, ya, apalagi zat besi, vitamin B dan lain-lain. Nah, kebanyakan yang kita bahas saat ini di mana? Inputnya kurang zat besi dikasih. Nah ini kalau kita tidak paham di sini, kita menjadi korban marketing orang-orang jualan suplemen. Paham ya? Kurang vitamin A, ngambil apa? Vitamin A. Kurang zat besi, beli zat besi. Kurang semuanya. Padahal kebanyakan yang bermasalah pertama kali apa? Sistemnya. Sistem perbaiki. Kalau sistem perbaiki, orang kasih kurma saja. Kurma itu makanan yang paling komplit. Karena dalam hadis disebutkan, di rumah yang tidak ada kurma, masuk ke dalam kategori melarat, miskin. Ya, artinya apa?
orang kalau di rumah ada kurma, tidak mungkin kekurangan nutrisi. Malnutrisi tidak mungkin. Karena komplit darah sudah apa? Kurang sudah komplit ya. Paham ya? Jadi alaqah, di sini permasalahan dari alaqah adalah tidak hanya input, tidak hanya oksigen. Oksigen banyak di sekitar kita. Kadang-kadang permasalahan di sistem pencernaannya dan sistem pernapasan. Paham ya sini ya? Oke, jadi darah bermasalah, kadang-kadang sistem pencernaan bermasalah. Oke di sini ya. Ada juga nanti kalau orang kanker darah nanti kita bicara berikutnya lagi ya. Nah ini udah alaqah. Yang kedua apa? Mudghah. Mudghah. Mudghah ya. Nah sekarang kita bicara mudghah. Mudghah pakai H. Maaf. Kalau bahasa Indonesia berarti pakai harusnya Arab ya. Ini ya. Mudghah ya. Nah, mudghah di sini pas proses embrio ini kalau terjemahan kebanyakan kan langsung apa? Segumpal daging ya. Belum berupa daging. Nah, di sini masih kalau telur dirami itu masih berupa apa? Masih berupa kayak pembuluh darah. Ada jantungnya yang mulai cikal bakal jantung, ada pembuluh besarnya, terus yang kecil-kecil. Dibagi menjadi 3. Ini saya cantumkan sini ya, karena ini penting. Nanti berhubungan dengan kanker di sini ya. Apa di sini? Jantung dulu. Ini kurang ini. Jantung lalu apa? Pembuluh besar. Ini pembuluh kapiler, rambut ya. Kapiler, kapiler. Oke. Ini perhatikan di sini ya. Ini penting nih untuk pembahasan nanti ini. Kalau pembahasan kanker kita harus pahami nih. Prinsip ini harus kita pahami dulu. Ya. Perhatikan ya. Darah supaya bisa sirkulasi siapa yang ngatur? Jantung. Tugas jantung itu tidak bisa diatur oleh siapa-siapa. Tugas jantung tidak diatur oleh saraf, tidak diatur oleh kita. Kita tidak bisa ngatur jantung. Jantung memompa cepat, tinggi, rendah. Dia otonom. Dia ngatur sendiri. Jadi tugas jantung itu yang penting darah sirkulasi. Ya, yang penting darah apa? Sirkulasi muter, satu putaran. Nah, sambil contoh. Kalau jantung, kalau seandainya pembuluh darah besar normal, ototnya tidak kencang, tidak kendor, dia jantung normal. Pembuluh kapiler, kalau dia ya normal, tidak nyumbat, ya udah dia juga normal. Jadi pada prinsipnya, kalau seandainya jantung, pembuluh darahnya terlalu kencang, otomatis dia harus mompanya berat kan? Jadi dia naik. Jadi kalau pembuluh darah ini sekalian untuk Pak siapa kemarin Pak Marno ya membahas darah tinggi ya. Nah, jadi perhatikan. Jadi jantung itu intinya dia akan mompa. Kecuali dia ada halangan. Ada yang menghalangi. Contoh pembuluh darah kencang berarti jantung gimana? Naik. Pembuluh darah otot terlalu kendor. Banyak sumbatan-sumbatan cairan yang stagnan di kaki, di semua sendi. Kalau kekencengan kaku kan ya, otomatis jantung naik, dia darah tinggi. Kalau kekendoran, antar sendi ada rongganya, sehingga banyak cairan di setiap sendi. Stagnan semuanya, tidak ngalir. Jantung juga mompa, berat juga sama, berat. Jadi kalau kendor, kenceng, berat. Kecuali kalau pembuluh darah kuat dan sehat, baru normal. Paham ya? Ini nanti kalau kebanyakan orang susah memahami nih. Kok bisa ya kendor jadi tinggi juga? Jadi ini biasanya kalau paham fisika lebih mudah memahami ya. Oke, jadi prinsipnya kalau pembuluh darah terlalu kendor, pompa harus lebih tinggi. Kalau terlalu kenceng juga lebih tinggi. Hanya kalau yang kendor berbahaya. Orang yang kendor sekali, nah itu biasanya pompanya tuh bisa tekanan darah bisa tinggi sekali. Bisa salah satu ada kawan saya yang tekanan, jadi dia kendor semuanya. Sampai kalau di kaki itu bunyi semua, tak bunyi semuanya. Saking ada jaraknya. Nah itu tapi karena dia dulu olahragawan kuat, fisiknya kuat, jadi jantung juga kuat. Itu jantung bisa sampai mompa sampai 250. Ya, tapi nggak pecah. Karena apa? Kekendoran kasusnya. Ingat ya, karena apa? Kendor. Kalau balon kendor ditiup sekuat apapun juga nggak akan pecah. Yang pecah tuh yang apa? Yang pentil yang udah kering, langsung pecah. Paham ya? Jadi pembuluh yang kenceng dan rapuh, dia kayak pentil yang udah lama tuh, mau pecah tuh karena ditiup langsung pecah. Jadi kalau kasus pembuluh yang terlalu rendah, dia nggak akan sampai pembuluh darah pecah. Kasusnya berbeda dengan yang kencang ya, kekencangan. Oke.
Jadi jantung pompa lebih tinggi. Seandainya terjadi lagi, darahnya kental, otomatis jantung lebih tinggi. Jadi yang diselesaikan bukan jantungnya, tapi apa? Kencengnya, kendornya, kentalnya. Paham di sini ya? Jadi nggak boleh ngotak-ngatik jantung. Tapi dalam kenyataan kita banyak dikasih obat-obat beta blocker untuk melemah. Kalau jantung dilemahkan, gimana bisa muter? Nah akhirnya terjadi apa? Komplikasi yang luar biasa, dahsyat sekali. Ya, tugas jantung mompa, seberat apapun jadi mompa. Mau tinggi mau rendah tugas jantung. Tapi karena jantung yang dilemahkan, akhirnya terjadi apa? Dia rendah, tapi halangan ada. Yang terjadi darah tidak sirkulasi maksimal. Nah jadi banyak, biasanya ujung-ujungnya, lihat orang-orang ginjal hancur, semua hancur. Ujung-ujungnya kalau minum obat-obatan apa, darah tinggi ujung-ujungnya. Karena menyelesaikan tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya, oke di sini ya. Nah ingin saya tekankan di sini, terutama pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah besar punya otot. Tapi kalau pembuluh darah kapiler, dia tidak punya otot, kecil sekali. Rambut kecil sekali. Nah ini yang ngatur syaraf. Ini perhatikan ya. Kalau berbicara nanti saya berbicara kanker, ini berbicara ini penting sekali di sini. Ini pembuluh darah kapiler, ini diatur sama siapa ini? Ini otomatis ya. Pembuluh darah besar, otot. Pembuluh darah kecil kapiler, syaraf. Ini ingat ya, kecil oleh syaraf. Kalau saraf nyumbat, saraf kejepit, otomatis kapiler akan seakan bengkak. Ya, ingat ya, bengkak. Maka saya ulang lagi nih, kalau saraf kejepit, contoh, ada yang saraf kejepit, tangannya fibromialgi, yang sakit. Kalau orang sakit pundak nggak bisa digerakkan, belum saraf. Itu hanya frozen shoulder saja, mudah menyelesaikannya. Kemarin kan udah lihat ya, orang frozen shoulder itu bisa selesaikan dengan gerakan yang sederhana. Dan gerakan itu dia kendor lagi langsung bisa gerak. Tapi kalau udah sakitnya sampai apa? Kulit sampai sakit, daging sakit, sarafnya kejepit. Jadi darah kapiler nggak ngalir, disentuh sakit. Kadang-kadang yang udah sampai parah, ditiup juga perih. Yang udah saraf kejepit di sini, nah itu luar biasa sakitnya, luar biasa. Ya, jadi ini ya, ingat ya, kapiler oleh saraf, ini penting. Nanti kalau berbicara kanker, karena kalau udah saraf kejepit, kapiler nggak berhenti, stagnan darah. Ya, darah berhenti. Udah apal ya nih ya? Ini satu poin penting dalam berbicara masalah kanker. Oke. Nah, kedua setelah ini kita berbicara apa? Izoman. Izoman pertama apa nih? Izoman yang pertama, ini apa nih? Tulang belakang. Ya, tulang belakang Allah ciptakan pertama kali tulang belakang tuh gini, kayak pancing ya. Nah, saya ulang-ulang terus ya. Jadi yang tulang belakang sebelum, kan aslinya gini, tulang belakang tuh gini, ini ke sini, nah ke sini. Nah, tulang belakang tuh kayak ini. Nah, bentuknya kayak ini, ya. Nah, baru ini ada pinggul ya. Ada pinggul, nah berarti kaki ya. Nah, jadi muncul yang pertama kali itu kepala tuh kecil. Tulang yang sempurna mana dulu nih? Tulang ekor dulu. Tulang ekor itu sempurna duluan sebelum kepala. Paham ya? Tulang ekor sempurna dulu sebelum tulang punggung. Yang lain belum. Ini dulu yang sempurna. Nah, ini penting nih, saya sebutkan lagi. Nanti kalau kita berbicara masalah kanker darah, semua penyakit segala macam, ini tulang ekor. Jadi kalau kita berbicara tulang belakang, induknya siapa? Tulang ekor, penting ya. Perhatikan. Di dalam Quran, cantumkan lagi. Di dalam Quran tidak berbicara organ. Di dalam proses penciptaan Allah tidak berbicara organ. Paham? Di sini Allah nggak berbicara, aku ciptakan jantung, aku ciptakan apa? Usus, pankreas, limpa, ginjal, nggak cerita seperti itu. Ya, tapi dalam tulang ekor Allah sebutkan paling banyak disebutkan di beberapa tempat dalam Quran. Tulang ekor. Artinya apa? Ini sumber. Orang mati semua akan hancur kecuali tulang ekor. Paham ya? Ini paling penting nanti di hari pembangkitan yang tumbuh adalah biji kita. Tulang ekor tumbuh lagi menjadi manusia lagi, menjadi kita lagi. Jadi kita hidup lagi, hancur semuanya, tulang ekor itu dia akan tumbuh lagi. Menjadi kita lagi. Ya, jadi tulang ekor menempati posisi paling penting. Kedokteran Islam ya berbicara paling banyak mengenai tulang ekor. Orang kekencengan tulang ekornya kenceng, kekendoran tulang ekornya kekendoran. Ya, tulang yang sampai kejepit, kaku, melintir sehingga tidak bisa membuat darah, bermasalah segala macam, leukemia, tulang ekor yang bermasalah. Ujungnya bermasalah semua. Ya, orang-orang yang HIV, AIDS,
karena sodomi, hancur tulang ekornya, tidak bisa sembuhkan. Yang apa? Yang oleh sodomi. Tapi masalah hanya karena orang yang bukan sodomi, insya Allah bisa sembuhkan. AIDS yang bukan karena sodomi, bisa sembuhkan. Tapi kalau udah karena sodomi, hancur, yang ini tulang anusnya hancur, tulang ekornya patah, gantung itu, udah gak bisa diapa-apakan. Ya, udah suruh tobat aja. Mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Tapi kalau masalah ini kalau masalah ini bukan karena sodomi, tulang anus belum hancur, masih bisa dibantu. Karena saya banyak menyelesaikan orang-orang AIDS, HIV. Kebanyakan mereka salah diagnosa, ya. Jadi kalau gini, kalau ada orang, ya, ada orang ngobati nggak sembuh, jangan dengarkan definisinya. Paham ya? Saya juga sama. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan masalah, saya nggak berani cerita sebabnya apa. Karena saya nggak bisa menyelesaikan. Karena syarat bisa menyelesaikan, tahu sebabnya, tepat tindakannya. Dan terjadi kesembuhan. Pahamnya di sini ya? Oke. Oke, sekarang izoman pertama adalah ini saraf. Nah, saraf nanti ngatur apa? Kapiler ya. Tulang belakang. Ini saya cantumkan lagi. Nah, kalau berbicara masalah ini lagi, ingat ya. Kalau berbicara masalah ini, kanker, ini penting. Ini menempati tempat penting lagi. Izoman, tulang belakang. Saya kasih contoh. Ini maaf ya, saya bukan untuk ini kan, supaya memahami mudah. Jadi saya ngasih contoh oleh diri saya sendiri ya. Contoh misalnya, kata Rasulullah apa? Ajarkan anak kamu apa? Berenang, berkuda, dan memanah. Lihat, memanah olahraganya apa? Rongga dada kebuka semuanya. Semua kena. Ke atas, ke bawah, ke belakang, semua terbuka semua. Ke sana, dia akan terbuka semua. Memanah kan soal itu. Nah, kenapa sekarang anak-anak muda yang memanah banyak bermasalah di tulang rusuknya? Belakangnya sakit, pegel. Belikatnya, kenapa sebabnya? Kan sunnah. Kenapa jadi penyakitan? Sebabnya kenapa? Mereka memanahnya hanya gini saja. Satu arah. Dan kan memanah harusnya gimana? Harus, kalau sasaran di sana harus dari belakang. Dia harus dari sini. Ya kan? Dia harus samping ke atas, ke semua arah. Baru dia seimbang. Ya? Oke. Memanahnya tidak salah. Yang salah adalah mereka pada satu fokus. Nah setelah itu apa? Berenang. Berenang itu semua tulang-tulangnya seragam, kompak semua, simetri, kanan kiri simetri, ya. Terus berkuda. Berkuda itu yang paling penting. Lihat, berkuda itu yang paling penting adalah apa? Kita kan kuda tuh goyangnya kanan kiri. Kadang-kadang maju mundur, kanan kiri kombinasi. Kalau kanan kiri kan seharusnya kalau naik kuda, ini saya kasih naik kuda. Berarti kan langsung apa? Orang kuda cepat, udah terlatih. Ini saya kasih untuk contoh saja, maaf ya. Nah, kuda itu langsung apa? Tulang belakangnya apa? Supaya nggak jatuh, dia mau digoyang-goyang kuda, dia badan apa? Lentur. Sehingga tulang belakang apa? Dia kuat. Ya. Terus kalau kuda maju mundur, dia bisa tetap mau maju tetap gini, mundur terus. Jadi bisa cepat. Kombinasi belok, naik, turun, dia tetap aja bisa apa? Bisa ke semua arah. Tangan bisa ngontrol, bahkan bisa pakai dengan pedang masih bisa bermain. Walaupun kuda mau loncat kayak apapun juga, dia masih bisa bermain dengan pedang. Maka tuh zaman orang-orang dahulu, berperang dengan pedang gak mungkin tulang belakang kena. Karena berperang dengan pedang bukan gini. Tapi apa? Semua arah. Kuda naik masih bisa. Kuda ini masih bisa nyerang. Karena tulang belakangnya apa? Tulang belok masih bisa kayak gini. Bisa ke semua arah. Ya. Nah, sehingga tulang belakang bagus. Nah, ini penting. Nah, olahraga yang disebutkan Rasulullah adalah 3. Apa tadi? Dan gulat, plus gulat ya. Berenang, berkuda, memanah, dan gulat. Itu olahraga-olahraga yang jadi nggak bisa gulat tuh hanya mengandalkan tangan kanan. Gulat apa? Semua. Kaki melakukan apa? Penguatan semuanya. Nah, apa kesalahan yang terjadi sekarang olahraga zaman sekarang? Apa? Bukan yang sekarang, contoh misalnya tenis, golf. Golf gerakannya gimana? Ya kan? Terus gini, terus. Berapa kali dia seumur hidup? Berapa kali? Ribuan kali, puluhan ribu kali. Pantas wajah badannya tuh pasti gini. Karena berulang-ulang terus. Jadi badannya gimana? Kaki akan ke belakang. Jadi kalau mukul gini. Tapi lama-lama jadi apa? Jadi gini dikit badannya tuh. Ekstrimnya gini. Ini dikit. Hanya ini dikit, ketarik sini. Ini organ ini kena semuanya. Organ ini apa? Lambung, pankreas, limpa, paru kiri. Bermasalah semuanya. Pasti gula kena. Baru kena. Paham ya definisi gula ya?
orang yang kena gula rata-rata di sini ketarik semua organ sini. Bukan pankreas saja, tapi apa? Lambung, limpa, pankreas, paru. Ini kena semuanya. Nah, satu paket kena semuanya. Sehingga makan lambung nggak bisa mencerna, makanan juga kualitas kurang. Ya kan? Pankreas nggak bisa mengeluarkan insulin. Bermasalah lagi. Limpa tidak bisa membersihkan darah. Bermasalah lagi, numpuk sampah. Jadi bahan baku buruk, insulin kurang, yang ngebersihin nggak bisa. Kurang oksigen, wajar. Nggak bisa dia apa-apain, gumpal dalam. Jadi bermasalah. Jadi kita nggak berbicara nama penyakitnya, kita berbicara apa yang problem apa yang terjadi. Paham ya? Orang badminton yang paling berat apa? Nyemes itu bukan nyemes yang berat apa? Loncatnya. Kan mau loncat dari gimana? Tinggi dan lihat, kalau langsung loncat tinggi itu, badan langsung naik, langsung muter gini. Tak. Nah, kalau badan gini terus, loncat gini terus, nah otot jantung yang kena. Ya. Klep yang kena. Nah, maka itu orang yang yang suka belok cepet, kayak main futsal, terus badminton yang hentakannya tiba-tiba, itu klep banyak kena. Ya. Karena dia tidak pakai tulang belakang, jadi klep banyak kena, banyak yang bocor tiba-tiba. Kita nyebutnya angin duduk ya. Angin duduk, klep, bocor tiba-tiba, berhenti tiba-tiba. Maka itu seperti angin duduk yang bermain di tenis, mereka nggak ada penyakit riwayat jantung rata-rata. Nggak ada. Kalau dicek di treadmill kuat ya. Karena masalahnya pas yang loncatnya itu. Jadi nggak bisa kena. Ya, jadi nggak bisa dikena. Oke, kembali lagi pada masalah idaman. Nah, ini penting. Kalau berbicara masalah kanker, ini hal yang penting. Kalau saraf kejepit, kapiler bermasalah. Ya. Jadi gini, kalau kejepit jangan berbicara kejepit itu levelnya katakanlah 1 sampai 10 ya kejepitnya. Jadi kalau kejepitnya dikit-dikit, ya stagnannya juga dikit-dikit. Kalau kejepit total, berhenti total, bengkak dia. Ya, jadi amandal itu ada yang kecil, ada yang parah. Ya kan? Tergantung level kejepit sarafnya, ya. Tapi kalau kalau yang tadi itu bertiga Rasulullah anjurkan, maka tuh ini penting ya untuk tulang belakang, untuk ibu-ibu yang punya anak kecil, bayi, kita harus kembali kepada kearifan lokal yang ribuan tahun diterapkan. Kalau punya anak bayi di bedong, tahu kan bedong? Bedong itu diikat. Kalau bayi diikat, ini fitrah. Kalau kita mati juga diikat kan? Ya, kita mati itu diikat. Kalau badan kita diikat, perhatikan. Alasan orang-orang zaman sekarang, kedokteran zaman sekarang mengatakan kalau anak di bedong menghalangi apa? Dengar-dengarin, penting. Ibu-ibu penting. Ibu-ibu dengar. Ini bedong ini penting. Ya, biar nggak salah. Ya, dengar perhatikan. Di bedong itu diikat semuanya. Kalau di dalam dunia kedokteran zaman sekarang tidak nganjurkan. Karena apa? Menghambat apa? Menghambat gerak. Jadi tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa gerak kan? Orang lupa karena mereka fokusnya kepada tulang samping, bukan tulang belakang. Ular punya tangan nggak? Punya kaki? Punya rusuk? Nggak punya pinggul. Tapi ular bisa lari cepat. Paham? Pakai apa dia? Pakai tulang belakang. Nah, jadi kalau bayi diikat, diam, bukan nggak bisa. Kalau gatal dia bisa gerak, bisa garuk gitu. Hilang nggak? Gampang gatalnya. Kepala bisa gerak semuanya. Ya? Oh panas dia. Jadi kalau bayi diikat tuh dia bisa jalan. Bisa apa? Yang gerak apa? Yang gerak apa artinya? Tulang belakang bisa. Ya, tulang belakang bisa bergerak masih. Nah ini kesalahan kita. Jadi di bedong itu untuk anak-anak untuk memperbaiki posisi tulang supaya lihat ya. Kan tadi banyak anak-anak yang pakai kacamata. Anak-anak kecil pakai kacamata. Kenapa? Kalau anak nggak di bedong tidur kan gini. Ya kaki apa? Kebuka. Apalagi yang prematur. Pinggul kebuka, tulang ekor flat masuk. Nah lehernya jadi gini, ketarik. Nah banyak anak-anak yang masih kecil 4 tahun masa pakai kacamata. Lihat biasanya langsung kalau dipegang sini kesakitan dia. Ya, itu maka tuh banyak penyakit, sekarang banyak generasi yang sakit-sakitan. Kenapa? Tanya, kecilnya di bedong enggak? Lihat nenek kita. Generasi bedong itu generasi kuat. Enggak mudah. Sakit pinggang itu jarang, karena tulang belakangnya mereka dilatih dengan posisi yang benar. Ya, di bedong itu kayak posisi sholat jadinya kan, kayak mayat kan. Dibiasakan seperti ini. Enggak mungkin di bedong badan gini, mungkin enggak bedong badan ini? Enggak mungkin. Apalagi bedong badan gini mungkin enggak? Enggak mungkin, apalagi di bedong badan gini.
Gak mungkin, di bedong itu pasti gini. Dia semakin lama semakin baik. Ya, selama bisa minum susu sampai 2 tahun di bedong. Ya, Bapak juga, rewel di bedong aja Bu. Di bedong aja. Jadi, nah kalau laki-laki di bedong, mau laki-laki, anak bayi. Nah, ini jadi tumbuh tulang belakang sehat. Pinggul kuat, rusuk kuat. Jadi mereka tidak mudah kena, nggak ada kasus-kasus zaman dulu tuh jarang. Orang rematik, sakit back pain itu kan jarang sekali, ya. Terus masalah lutut, masalah pinggul jarang sekali, ya. Oke, kembali kepada ini ya. Nah, satu lagi, simetri. Kalau seandainya tulang, ini saya masuk lagi, saya masuk yang ini lagi, berikutnya lagi biar mudah ya. Nanti kita berbicara, kalau ini paham jelas, bicara kanker, gamblang, clear. Jelas seperti kita ngelihat benda-benda ini, ya. Satu lagi ada, ini satu penting, fakasona idoman laman. Ini Allah mengatakannya kayak gitu. Bukan Allah ciptakan tulang dan daging ya, bukan ya. Tapi Allah ciptakan apa? Maaf, saya nggak bisa nulis ke Arabnya. Fakasauna, saya ganti nih pulpennya. Fakasauna idoman lahman. Nah, perhatikan di sini. Fakasauna izoman lahman. Allah bungkus tulang rangka dengan daging. Ya, ini penting nih. Ini pemahaman ini penting. Allah mengatakannya satu paket, satu pemahaman. Jadi jangan diputus. Jangan ciptakan rangka dan daging. Jangan. Karena bahasanya bukan rangka dan daging, tapi Allah bungkus tulang rangka dengan. Kalau izoman yang pertama ini tulang belakang. Ya, ini. Kalau yang ini Allah ciptakan rusuk, muncul tangan. Pinggul, muncul kaki. Ingat ya, tangan akarnya di mana? Di rusuk. Jadi permasalahan di tangan awal dari mana? Dari rusuk. Permasalahan kaki muncul dari apa? Dari pinggul. Pinggul muncul kaki. Semua masalah lutut, masalah ini semuanya masalah di kaki. Saraf, kejepit, sciatica, apapun namanya, nggak penting. Yang penting masalah di pinggul. Yang selesaikan apa? Pinggulnya. Saraf, kejepit semua dari pinggul. Dan kedua, pinggul menempati posisi yang penting. Karena posisi pinggul, tulang belakang dipegang sama siapa? Sama pinggul. Jadi akhirnya tulang belakang, pinggul yang megang. Jadi permasalahan tubuh semuanya megang siapa? Tulang pinggul. Tulang pinggul, kakinya di mana? Ada kakinya, ada fondasinya. Ya, pinggul fondasi, ini tiang-tiangnya, pancang-pancangnya. Ke bawah. Ini pancang yang ke bawah, tulang ekor pancang yang ke atas. Jadi ada satu fondasi, ada fondasi yang ke kaki, kokoh, dia megang fondasi yang ke atas. Jadi fondasi ke atas tergantung yang di pinggul. Maka tuh kalau pergerakan otot, kalau kaki, orang jalan kan gini, ya kan? Jalan kan gini kan? Imbang. Kalau ini maju ini, maju. Kalau ini ke belakang ini, belakang. Ya, oke. Tapi beda lagi, kalau dia kebuka, dia ngebuka. Buka, nutup sama. Ya, nutup, buka itu sama, kompak. Tapi kalau maju mundur, beda-beda. Berlawanan, ya. Oke. Nanti ini kalau orang memahami itu, gampang nangani masalah saraf kejepit, cepat. Ya, nggak usah sampai lama-lama, nggak usah sampai puluhan tahun. Insya Allah mudah-mudahan bisa cepat ya. Fakasona izuman lahman. Ini penting di sini, fakasona izuman lahman. Nah, lihat disebut di sini apa? Lahman, daging di sini. Nah, oke. Jadi di sini daging. Nah, di sini daging ini semua yang non apa? Kecuali tulang disebut daging. Ya. Semua yang kecuali tulang disebut apa? Daging. Sederhana, udah sisanya adalah daging. Berarti organ masuk mana? Lahman. Dan organ masuk ke lahman, dia nempelnya kemana? Ke tulang. Jadi permasalahan organ tuh kalau dia kenceng, dia kenceng. Kalau kendor, dia kendor. Ya, mana ada boneka? Mana bonekanya? Ini boneka penting nih. Nggak ada lagi. Lari-lari dia. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi. Nah ini sekarang membahas ini. Sekarang kita masuk ke kanker ya. Ini pahami lagi. Ada, oh ya alhamdulillah. Nah, kanker lagi. Nah di sini ada faktor penting yang saya tadi bilang apa? Pinggul, fondasi, tiang ke bawah, pancang ke bawah, ke bumi. Ada lagi tiang yang ke
atas. Dia kan bisa gerak nih. Boneka bisa gerak semuanya. Tapi yang penting adalah pinggulnya. Jadi kalau pinggul, dia pinggul kebuka, yang atas kebuka. Kalau pinggulnya masuk, tangan masuk, sakit. Ya, napas berat. Jadi kalau kaki gini, kan kita jalan gini. Kalau kaki kejepit, jatuh, kelak ke belakang, berarti yang ini ketarik. Sakit terus. Ini frozen shoulder nih. Ya. Kalau kaki kebuka, blok, ini itu kebuka. Jadi pendek. Kan naik, langsung apa? Migrain misalnya, ya. Oke. Nanti kita bahas tidak panjang lebar yang itu. Nah, sekarang saya terangkan. Jadi di tulang itu tergantung pinggul, ya. Pinggul itu, pinggul dan tulang ekor ibarat kayak gini. Ya. Kalau dia kendor, gimana? Jatuh. Lemas. Dan ini ada jaraknya semuanya. Apa leg lock, apa? Kocelak bahasa Jawa ya. Kocelak. Artinya apa? Tapi kalau kekencengan, osteoporosis, beradu tulangnya, rematik. Yang normal tuh jaraknya ada dikit. Kenceng, kuat, tegap, bisa berdiri. Bisa apa? Bisa mukul. Ya, bisa. Jadi bedakan antara, jadi yang normal itu adalah kuat dan lentur. Yang benar otot itu apa? Kuat dan lentur. Tapi kalau kendor, beda lagi. Kendor itu gini, ini kendor. Ini kendor. Ya, bukan lentur. Ini penyakitan. Yang kenceng lain lagi. Dia penyakitan juga. Yang betul adalah kuat dan lentur. Dia lentur bisa segala macam arah, tapi dia juga bisa apa? Kuat. Bisa apa? Bisa mindahkan apa? Kekuatan dengan cepat. Nah, jadi itu. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau tulang narik, perhatikan ya. Ini kayak segi 4 kan ya, 4 persegi panjang ya, pundak sama kaki, sama pinggul. Kalau kaki saya ke sini, ketarik ke sini, berarti yang ini apa? Kan jalan nih. Ya, kalau ke belakang ini apa? Ke belakang. Narik gak ini? Jadi diagonalin panjang. Paham ya? Yang ini pendek. Jadi tekanan ada di sini. Nah, ini ada satu tekanan, ada tarikan. Ya, ada tarikan, silang. Nah, perhatikan nanti di sini pernah dengar meridian? Meridian di TCM ada alur-alur ya. Nah, jadi kalau sambil contoh, kaki saya kalau pinggul kebuka, kan pendek kakinya. Nah, artinya, nah ini tegangan dari sini ke sini sampai kepala. Pembuluh darah ini nggak ngalir. Nah, namanya di sini zaman sekarang namanya migrain. Jadi migrain tuh bukan di sini masalahnya, di mana? Kakinya mana? Kebuka dan pendek. Jadi kalau ada orang kakinya pendek sebelah itu pasti migrain. Ya. Terus kalau ini kan gini jalannya. Nah, kan kamu jalanin dia harus gini. Narik. Nah, jadi lihat. Orang kalau jalan jadi kan gini, kan nggak mungkin jalan gini kan? Dia harus gimana? Menyimbangkan, tegakkan. Tapi kaki gini, pendek. Jadi ketarik kan ini. Nah, langsung ini tarik, migrain di sini. Nah, jadi sakit dalam tubuh itu tidak mungkin apa? Sakit dalam tubuh nggak mungkin satu titik. Perhatikan, paham ya? Sakit tidak mungkin satu titik. Satu sakit itu selalu apa? Selalu jalur. Selalu dari ujung ke ujung. Dari ujung ini tangan ke ujung kaki. Dari ujung ini langsung ke arah kepala. Dari belakang ini pasti ke arahnya belakang. Kalau dari depan sini pasti ke ubun-ubun. Kalau dari sini pasti ke sini. Selalu. Ya, kalau dari samping, kalau samping sini depan belakang. Jadi selalu ujung ke ujung sifatnya, ya. Ini masalah tarikan otot. Nah, sekarang oke, kita berbicara limpatik ya. Cairan limpa. Cairan limpa pada prinsipnya. Nah, ini kembali ke sini ya. Cairan limpa ada ini ya. Kita kembali ini. Nah, kenapa saya bilang tulang belakang semuanya? Cairan limpa, kalau jantung darah dipompa oleh siapa? Sekarang kalau cairan limpa dipompa oleh siapa? Limpatik. Siapa yang memompa? Setelah kalau oleh jantung, oleh saraf. Pembuluh darah kapiler oleh saraf. Cairan limpa. Otot. Cairan limpa dipompa oleh apa? Kendornya otot yang kuat. Otot kuat itu bisa kenceng, bisa kendor. Kalau penyakit kenceng terus, kendor terus. Tapi yang sehat apa? Bisa kenceng, bisa kendor. Paham ya?
Bisa kenceng, bisa kendor. Tapi kalau yang satu kenceng. Kalau yang satu lagi gini. Yang normal tegap, tapi bisa apa? Bisa lentur semuanya, bisa bergerak semuanya. Nah, ini yang sehat di situ. Nah, jadi cara limpa itu kan ngalir. Cara limpa kan ngalir kalau seandainya tubuh kuat dan lentur. Ya, tapi kalau sambil contoh ini ya. Ini perhatikan ya. Kalau ada tarikan orang sakit dari apa? Dari mata ke sini. Jadi kalau ada tarikan, getah bening terganggu apa? Sirkulasinya. Jadi ingat, yang pertama ngatur kelenturan adalah mana? Tulang belakang. Jadi orang yang semua kena kanker, semuanya tulang belakangnya kaku. Pasti tulang belakangnya kaku. Jadi kalau lihat cairan getah bening yang paling banyak di mana? Pasti di daerah tulang belakang. Nah, baru ke yang lain-lain. Paham ya? Jadi getah bening yang pertama tulang belakang. Paling banyak, baru nyebar kemana-mana, ke payudara, kemana-mana. Oke. Sekarang ini, kapan getah bening? Pada prinsipnya kalau otot ketarik, meridian satu ketarik semuanya, nah itu getah bening itu nggak bisa ngalir, masih ngalir, tapi tidak maksimal. Kapan getah bening ngalir berhenti total? Kapan? Kalau apa? Ya kalau gimana? Kalau tarikannya minimal 2 tarikan. Pertemuan 2 tarikan di titik yang itu pasti getah bening membengkak. Ya, contoh misalnya tadi kemarin ada kan contoh teteh yang apa? Yang kalau orang posisinya tertentu, dia ada posisi tertentu sehingga dia tekanan itu di rongga dada, ketarik ke pinggir, ke belakang, sakitnya di mana? Di ketiak kenceng. Orang yang benjolan di payudara pasti otot di bagian ketiaknya rongga dada kenceng sekali sini. Pasti benjol di situ. Jadi gimana cara hindarinnya? Perbaiki rangkanya sehingga titik itu kendor, tulang ekornya perbaiki. Kalau udah kendor, dia kembali ke masing-masing. Paham ya? Jadi getah bening dia akan stagnan. Kalau apa? Ada 2 tarikan minimal. 2, kalau lebih parah lagi. Ya, sambil contoh. Lihat perhatikan ya. Kalau pinggul saya ke kiri, kan nggak mungkin ke sini kan? Nah berarti kalau ini pinggul kecelakaan jatuh, berarti ini ke sini. Nah kaki yang ini ke belakang, berarti kemana lagi? Ke belakang lagi. Ya, ketarik lagi. Terus ada tambahan lagi, misalnya udah ketarik. Nah ini pasti kencang sini, benjolan terjadi di sini. Ada lagi orang kakinya ke sini, jadi badan gini. Kan nggak mungkin dia harus jalan gini, harus tegak kan ya? Tulang ekornya masuk gini. Nah pas tegak dia, hasilnya gini. Tapi karena dia harus, ini nggak dibetulkan tulang ekornya. Kalau tulang ekor betul gini kan. Nah ini nggak dibetulkan. Nah pas dia berdiri, dia kenceng sini. Depan. Ya, depan kenceng. Nah tambah lagi nanti, jadi kalau vertikal kenceng. Kenceng sini, kenceng sekali. Nah pas pertama rusuknya, ada suatu hal rusuknya juga kenceng. Nah maka tuh ngecek kalau benjolan payudara, saya ngeceknya tuh nggak ngecek di payudaranya. Tapi ngecek lihat dari titik jauhnya. Di sini sakit, leher sakit, ini sakit semua, sakit sini, di sini sakit, tulang ini sakit, sampai tulang kering, pencet sampai kalau pegang tuh kejang, tegang, udah ada satu apa? Satu tanda. Nah dipegang rusuknya, rusuk mana yang sakit? Kalau ada satu rusuk yang persis gitu, pas rusuk yang kelima sakit, ya pasti di bawah putingnya pasti ada benjolan. Kalau ke bawah lagi, berarti di bawah payudara, di bawah apa? Puting. Kalau di atasnya, di atasnya. Ya, jadi benjolan payudara itu hanya terjadi kalau seandainya apa? Dilenturkan, rangka diluruskan sehingga otot tidak tegang, tidak kendor, bisa ngalir lagi semuanya, ya, nggak ada dia ngalir lagi. Jadi benjolan tuh nggak perlu diambil. Kalau di dalam pesawat terbang, nah saya ambil pesawat ya, saya ambil kira-kira buat sederhana ya. Nah, kalau ini saya seperti ini ekor, nah sini. Ya, kalau seandainya ya di sini ada tarikan apa? Ada titik yang apa? Tegang, terus yang ini ada titik tegang, ya, melintir. Nah, titik pertemuannya pasti apa? Ini nggak boleh otak-atik. Kalau kita otak-atik pecah pesawat, paham ya? Titik temu ketegangan 2 jalur nggak boleh diotak-atik. Karena kalau diotak-atik langsung apa? Jadi pecah pesawat dari titik itu. Tegang dari mana?
tegang kan banyak sekali mau pecah dari mana kan? Nah tegangnya itu tambah satu tarikan, bertemu satu titik, pecah mulai dari situ. Nah begitu juga kalau orang punya ketegangan di sini, punya rusuk ketegangan, sakit di situ. Nah itu nggak ngalir. Solusinya harus diapakan? Bukan, tegangannya dihilangkan, dinetralkan. Kalau tegang dihilangkan, dia ngalir lagi, hilang. Kayak jalan macet, kalau jalan macet, dialirkan, sebarkan. Caranya hilangkan tegangannya, dia kan kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan pernah diambil perempatan jalannya. Paham kan ya? Kalau jalan macet, ini gara-gara perempatan jalan ini macet terus. Buang aja perempatan jalannya. Akhirnya apa? Macetnya kemana-mana. Paham ya? Nah maka tuh benjolan payudara bukan dibiopsi, bukan dicari, ini jinak lunak. Kalau hanya jinak lunak, kalau hanya getah bening itu pasti lunak. Jinak. Ya. Jadi hanya lihat, selesaikan. Kalau hanya getah bening itu cepat. Mana udah ini ya, banyak orang ini langsung apa? Getah bening langsung hilang. Cek lagi udah nggak ada. Ya, karena masalahnya getah bening di mana? Di sini. Ya. Dia tergantung pada rangka dan otot, ya. Jadi getah bening kalau dia kenceng di sini, dia bisa besar di sini. Kalau kenceng payudara. Di sini. Kalau kenceng di sini bisa besar di sini. Kalau kenceng di rahim besar di situ. Ya, pada prinsipnya dia bisa gumpal di mana saja. Bisa di otak juga. Sambil contoh. Kapan terjadi tumor otak? Atau sebenarnya nggak usah kasih nama tumor jadi takut kita ya. Pokoknya kelembaban di otak sehingga lama-lama dia menjadi mengeras. Lihat. Getah bening berkumpul kalau ada dua apa? Dua tarikan. Nah, kalau ada banyak nih ibu-ibu yang sakitnya tuh untung itu kalau seandainya oleh dokter kan getah ini periksa semuanya apa? Diambil segala macam. Kalau seandainya orang frozen shoulder segala macam ya. Jadi kalau sakit di situ kaki. Dia sakitnya kalau ada orang mata bagian depan ketarik sini, ketarik sampai ke kaki. Nah, ini ketarik. Terus ada tambah lagi, dia ketarik dari belakang. Dari kaki kram, pinggil punya saraf kejepit, back pain, SI. Terus dari sini sampai ke sini, kenceng sampai ke leher kenceng belakangnya, sampai ke depan, sampai di ini, bagian mata sini. Masuk mata. Nah, jadi kalau ada orang yang dari mata ketarik ke belakang, sampai ke sini sakit, sampai ke betis suka kram, ya, satu syarat sudah terpenuhi. Nah, pertemuan di mana? Ada titik yang satu sini, meridian sini, ke bawah, sampai ke depan. Itu kalau tegangan bertemu depan dan belakang, satu titik bertemu ada di belakang mata. Di otak, di belakang mata. Mereka nyebutnya apa? Tumor otak. Jadi kalau ada orang tumor otak, pasti lihat, tekan mata ini pasti sakit. Sini semua sakit semuanya. Tekan di mata, itu sakit. Kalau kita bisa menghilangkan tegangan di belakang, maka itu penting. Orang untuk bisa menyelesaikan kanker, minimal dia harus menguasai, bisa menyelesaikan saraf kejepit. Paham ya? Orang yang nggak bisa saraf kejepit nggak bisa menyelesaikan, dia nggak ada ilmunya, nggak mungkin bisa menyelesaikan kanker. Karena salah satu penyebab kanker apa? Getah bening, nyumbat. Getah bening nyumbat karena apa? Ketegangan rangka, ketegangan otot, rangka kenceng. Jadi kalau rangka selesaikan, maka tuh kalau hanya orang kram SI nggak bisa menyelesaikan, walaupun dia profesor, nggak mungkin dia menyelesaikan kanker. Karena dia nggak bisa menyelesaikan getah bening. Getah bening dia tergantung pada kelenturan otot. Kelenturan otot tergantung pada kelenturan tulang belakang. Jadi kalau hanya saraf kejepit nggak bisa, back pain nggak bisa menyelesaikan, frozen shoulder nggak bisa menyelesaikan. Jangan tanya kanker, nggak mungkin dia menyelesaikan. Ya, apalagi dispesialiskan hanya spesialis onkologi kanker saja. Nggak mungkin, tanya bisa paham mengenai saraf nggak? Nggak ngerti. Nah, jadi ini berbahaya. Jadi sekarang ilmu kedokteran dibagi-bagi. Seharusnya kalau ada spesialis tuh, kalau dalam Quran hanya bercerita ini saja. Ya, oke. Paham nih ya, getah bening kenapa berhenti ya? Itu minimal 2. 2 tarikan terjadi, getah bening stagnan, berhenti. Paham ya? Nah, kapan terjadi kanker ganas? Oke? Kapan terjadi kanker ganas? Kalau apa? Kapan darah apa? Kalau hanya pecah getah bening nggak masalah, nggak akan busuk. Kalau hanya getah bening. Ya? Oke. Apa nih? Pembuluh kapiler. Siapa yang ngatur? Saraf. Oke, ini ketarik. Tulang geser. Udah ketarik ke sini, tulang geser, jadi ketarik horizontal,
Di sini kan ada getah bening, bengkak sih ini. Ya, kalau hanya tarikan getah bening nggak masalah. Yang bahaya kalau udah sarafnya kejepit plus saraf kejepit bagian ini. Kalau saraf kejepit apa yang terjadi? Darah kapiler stagnan, darah tidak ngalir. Pertemuan darah yang tidak ngalir oleh saraf, getah bening nggak ngalir, apa yang terjadi? Nah, dua-duanya mati, katakanlah menjadi kualitas buruk, dia menjadi nanah. Paham di sini ya? Jadi nanah terjadi kalau seandainya apa? Getah bening yang stagnan plus darah yang stagnan, kapiler yang stagnan. Bertemu, nah itu berubah menjadi nanah. Nah itu langsung makan semuanya. Jadi jangan definisinya jangan sel kanker. Kalau sel kanker solusinya apa? Ya gimana kankernya dibunuh dengan apa? Diracun dan kemo, dibakar sama radiasi. Ya, kalau tahu tadi penyebab apa tadi? Getah bening dan darah. Getah bening karena apa? Ketegangan otot. Solusi diapakan? Tegangan dinetralkan. Langsung getah, berarti selesai. Saraf kejepit kembali diapakan? Diluruskan. Kalau udah itu dua syarat terpenuhi, darah ngalir, getah bening ngalir, walaupun dia sudah nanah, kayak luka biasa saja. Ya, paham ya? Kalau luka kayak jempol kan ada jerawat tuh, ada bisul. Bisul kan hanya darah kotor kan, getah bening berhenti, darah berhenti, bisul. Kalau udah pecah, sembuh kan? Paham ya? Tapi pada kanker, dia memproduksi nanah. Kalau apa? Bisul udah bucat, pecah, kita tunggu kan? Wah, bisul udah pecah. Berarti apa? Kabar gembira. Kalau kanker pecah, dia ngerembet kemana-mana. Karena apa? Karena dia memproduksi nanah. Paham ya? Nah, ini bedakan. Jadi kalau bisul mah udah mampu dieliminir, dikumpulkan, pas keluar pecah sekaligus aman, nggak nyebar kemana-mana. Yang bahaya kalau kanker di situ kan. Kalau kanker langsung lembet kemana-mana. Oke. Jadi paham di sini ya, bahwa kanker penyebabnya adalah bertemunya darah yang tidak ngalir oleh saraf dan getah bening oleh tegangan otot. Ini kalau bertemu, nah di situ menjadi nanah, menjadi korosif. Jadi sifatnya asamnya totalitas tinggi sekali. Ya, jadi itu ngerembet, hancur kemana. Dada itu bisa bolong, payudara bisa habis, busuk, hitam. Dan itu susah disembuhkan. Kenapa susah disembuhkan? Karena tegangannya masih ada. Dia dihilangkan. Getah beningnya belum selesaikan. Terus, tubuh gimana bisa menyelesaikan? Kalau darah nggak ngalir, tugas darah ngasih nutrisi, ngambil sampah. Kalau saraf kejepit, darah nggak bisa ngalir. Berarti nggak bisa ngasih nutrisi, nggak bisa ngambil sampah, numpuk. Ya, terus. Jadi selama itu nggak selesaikan, terus, nggak bisa direm. Nah, apa yang dikerjakan saat ini? Mereka ngeremnya, dibakar aja, diradiasi. Jadi gosong. Memang gosong nggak akan busuk. Ya, kalau ada yang sesuatu yang busuk, bakar aja. Busuknya hilang nggak? Ya, busuknya hilang, tetap baunya hilang. Ya, tapi kan mati semuanya. Bukan itu tugasnya kan? Jadi lancarkan darahnya. Kenapa darah nggak ngalir? Lancarkan, cari penyebabnya. Kenapa getah bening nggak ngalir? Hilang kelenturan tubuh. Karena ketegangan, hilangkan problemnya. Kalau itu sudah hilang segala macam, darah getah bening ngalir satu. Terus darah bisa ngalir. Kalau darah bisa ngalir, dia bisa bersihkan sampah, bisa ini. Peluang untuk sembuh besar. Jadi kanker itu hanya luka biasa yang kita tidak tahu penyebabnya. Maka tuh kita berbicara masalah manusia, jangan terlalu keluar dari pola ini. Ya, kalau keluar dari pola ini capek kita. Definisinya tuh kayak science fiction aja. Setiap orang memberikan teori. Teori nggak penting. Ada hasilnya nggak ada. Udah salah aja. Ya. Nah maka itu kalau kita berbicara mengenai manusia, lihat bagaimana Allah mandang manusia. Kenapa? Banyak orang nggak percaya. Masa sih hanya 4? Banyak. Kita langsung bertanya enggak? Masa sih hanya 4? Yang bilang Allah bukan saya. Paham ya? Allah ceritanya 4 aja kok. Ya udah kita fokus di 4. Jadi yang lain-lain mau sel T, mau imun, mau segala macam, dia tergantung dari 4 ini. Nggak mungkin keluar dari situ. Jadi yang kita otak-atik apa? Keempat variabel ini. Nutfah nggak bisa kita otak-atik. Ya, tapi 4 ini bisa ke darah, bisa kerubah. Mudghah, jantung sistem bisa kita rubah. Izoman, tulang belakang bisa kita lenturkan. Fakasona izoman bisa kita perbaiki. Ya, 4 ini saja. Jadi 4 ini faktor utama yang membuat problem
Jadi kita hanya ngotak-ngatik ini saja, nggak boleh lebih kurang dari itu. Sebab kalau kita ngotak-ngatik di luar itu, contoh misalnya, tumor otak, udah dari ini saja selesaikan. Jangan dibongkar kepalanya, ya. Karena kalau kita selesaikan ini, tegangan hilangkan, dia sumbatan yang nyumbat, yang apa segala macam dia ngalir lagi, dikit-dikit sesuai dengan waktunya. Kalau masih empuk, hanya kelembapan bisa hilang. Tapi udah menjadi agak ada unsur yang keras, dikit-dikit proses. Paham di sini ya? Oke. Nah, oke. Nah, sekarang saya berbicara masalah tumor. Ini kalau tumor saya mengalami nih. Tumor itu mengalami pada apa? Kalau berbicara tumor, tahu jerawat? Jerawat kalau masih mentah isinya apa? Nanah. Kalau ini jerawat ya, kalau masih mentah. Kalau dipijit, dia masuk ke kulit jadi infeksi kan ya? Oke. Nah, kapan jerawat dipencet supaya aman? Kalau udah matang, apa artinya matang di sini? Hah? Kalau udah diisolasi. Kalau udah diisolasi oleh tubuh. Udah diisolasi, jadi keras kan ya? Dipencet keluar aman, dia tidak masuk ke dalam daging. Paham ya? Jadi matang itu artinya tubuh sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Dia bisa mengalokisir problem. Jadi problemnya dikepung, selesai. Ya, jadi yang tadi itu yang seharusnya apa? Dia sampah nggak bisa dialokasi, dipencet aman keluar. Ya, tapi kalau terjadi pada tumor, saraf kejepit, apalagi getah bening nggak ngalir, darah nggak ngalir. Nah, dia terjadi sampah, dibungkus, isolasi kan? Tapi masalahnya nggak selesai kan? Jadi ada apa lagi? Ada lagi, bungkus lagi, muncul lagi, bungkus lagi, ada lagi bungkus. Bukan problem selesaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi banyak membesar terus. Karena tubuh masih kuat, masih bisa mengisolasi. Ada nanah isolasi, terus akhirnya kecil-kecil, terus membesar terus. Ya. Nah, kalau orang terjadi tumor, artinya apa? Tumor kalau enggak menjadi tumor, enggak membesar, dia menjadi nanah, pecah, ngerembet kemana-mana. Jadi kita selesaikan problemnya. Maka itu kalau udah tumor, jangan tunggu sampai tumor membesar. Ya, kalau udah ada getah bening kecil, langsung selesaikan rangkanya, bukan dengan kemo. Ya, uang ketarik. Maka tuh di sini kan saya sekarang bisa berbicara masalah apa? Masalah kanker, awal-awal bicara kanker pasti ragu-ragu semuanya. Paham ya? Tapi kalau udah ngelihat semuanya kan, hampir semua kasus 95% selesai. Nah, kita kan lihat sendiri ini. Orang yang apa? Ini selesai, semua selesai, kasus-kasus selesai. Jadi kalau udah semua berbicara kanker juga logis. Karena sesuatu yang kronis bisa selesaikan cepat. Hanya ukuran menit. 5 menit, 10 menit. Artinya apa? Ya, mitos kronis, yang kronis ada ilmu kita. Karena ilmu kita tidak berdasarkan Quran. Setiap kalau ilmu bukan berdasarkan Quran, ilmu kita kronis. Akhirnya nyebut penyakitnya juga kronis, padahal sederhana saja. Saraf kejepit itu kronis. Getah bening apa? Frozen shoulder itu kronis. Gak ada. Kalau orang udah frozen shoulder, seluruh dunia gak bisa selesaikan. Maaf, kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka fokusnya di pundak. Orang frozen shoulder yang di otak-atik pundak, dipijit, di MRI, semua di pundak semuanya. Mana frozen shoulder yang saya selesaikan kemana? Gerakannya gimana? Dari berdiri sujud, kalau kaki sebelah kanan dia apa? Kayak kan sholat itu dari sujud ke berdiri itu obat. Dari berdiri ke sujud itu obat. Karena kalau mau duduk gini kan? Bukan gini kan? Bukan gini dulu kan? Tapi apa? Jinjit. Ya kan? Nah ini obat. Pas berdirinya juga. Nah, untuk menyelesaikan frozen shoulder yang kencang, yang dibetulkan adalah pinggulnya. Maka tuh yang frozen shoulder saya menyelesaikan nggak pernah megang pinggul. Bukti bahwa frozen shoulder bukan dari pinggul, bukan dari apa? Panggul. Karena apa? Karena menyelesaikan nggak perlu dari sini. Dan tangan udah normal, langsung ringan. Kalau masih kurang, tambah lagi. Kasih 20. Oh enak. Tapi masih ada dikit, tambah 10 lagi. Masih ada dikit, tambah 10 lagi. Makin tuntas, suruh 100 saja. Nah, kalau kebanyakan nggak apa-apa, sholat kebanyakan nggak apa-apa kan? Ya, ingat gerakan sholat adalah gerakan netral. Ya, dia nggak akan kelebihan, nggak akan kekurangan. Oke, paham di sini masalah kanker ya? Kalau tumor tadi adalah tubuh masih kuat, dia bungkus.
Ada kecil, bungkus. Ada kecil, bungkus. Bungkus, lama-lama kecil. Saya ngeliat tuh waktu proses waktu pas adik saya kena, waktu saya proses belajar kanker salah satu dari adik saya. Dulu saya satu udah lemah segala macam di sini. Di luar kecil, ternyata di dalamnya besar. Ya kan? Nah, alhamdulillah saya banyak memahami dari situ. Dari berusaha mencari, sebab kalau saya tahu, kalau ini diselesaikan oleh rumah sakit pasti di kemo. Badan udah lemah gitu, udah makan nggak bisa, ini nggak bisa, di kemo tambah hancur saja. Ya, alhamdulillah semenjak saya belajar pengobatan Islam semua saya coba runtun. Akhirnya semua saya mencari kecuali dari kedokteran barat. Kalau kedokteran barat udah tahu solusi kanker pasti diapakan? Di kemo. Saya tahu serah hati kemo bukan solusi, saya nggak akan mau. Ya kan? Dan alhamdulillah saya belajar satu bahwa kematian itu jadi walaupun orang diracuni tiap hari dimasukkan cairan dalam tubuh, kalau belum saatnya mati dia tetap hidup. Minimal kalau orang di kemo itu racun kan? Lihat aja, paling rambut botak, kulit kering, lama-lama hitam. Ya kan? Tapi tetap nggak mati karena belum saatnya mati. Lihat aja cara hancurnya. Sampai rambut itu rontok, nggak dapat nutrisi. Ya, kulit sampai kering, mati semuanya. Tapi kalau belum saatnya mati, tenang aja, nggak akan mati. Jadi kemo itu nggak memperpanjang usia hanya apa? Kualitas hidup rendah. Ya, udah itu diradiasi. Wah, getah bening nggak ngalir, ya alirkan. Darah kenapa ngalir? Sekarang kejepit, bukan di apa? Radiasi digosongkan, gosong semuanya. Ya itu logika apa? Jadi kalau menyelesaikan kasus manusia, kita bukan dengan metode modern. Paham ya? Manusia adalah produk kuno. Jadi solusinya dengan metode yang kuno. Zaman dulu berhasil, sekarang berhasil. Jadi kalau kita yang salah, kita lihat apa kesalahan yang kita lakukan zaman dulu ada, sekarang tidak ada. Ya, mungkin ada pertanyaan? Saya kalau cerita supaya nyambung dari pertanyaan aja, silahkan. Sekarang belajar kanker ya. Tadi hanya kira-kira darah tinggi. Kalau selesai, kalau kendor kencengan kenceng, kendorkan kental, cari penyebabnya ya. Ya, darah tinggi dari situ solusinya ya. Silakan ada yang ini. Gimana? Oke, kalau darah tinggi, sana darah kental, pada prinsipnya organ diselesaikan semuanya. Pada prinsipnya kalau organ semua bagus, ya rangka rata, simetri semuanya. Sistem pernapasan bagus, sistem pencernaan bagus, darah nggak mungkin kental. Jadi yang selesaikan tuh bukan apa? Bukan di darah, tapi sistemnya. Kenapa dia yang bermasalah? Ya, sistem perbaiki. Kalau semua normal, ya udah darah juga nggak akan kental. Ya, oke. Coba ada yang mengenai kanker dan tumor? Sekarang Pak Ari. Oke. Alhamdulillah kalau masalah kanker, kalau hanya baru benjolan, itu semua rata-rata sekali penanganan hilang. Kalau hanya benjolan saja. Ya. Nah, yang repot itu saya menangani yang agak susah kalau dia udah yang tadi itu. Kecil dibungkus, kecil dibuka jerawat, kecil-kecil banyak udah menjadi tumor besar. Nah, itu agak kerepotan. Karena terus terang kalau itu kita walaupun tekanan udah kita hilangkan, getah bening udah dihilangkan, dia memang jadi kering. Jadi nggak ngembang lagi, nggak sakit lagi. Tapi benjolan besarnya tetap, karena saya kan nggak punya ilmu bedah kan ya, nggak bisa membedah itu, dan jadi memang seharusnya nanti ada seorang ada kemudian saya berharap dari dokter bedah ada yang berani ilmunya, tapi harus ilmu dasaran ini dulu, ya. Tapi berdasarkan ini baru dia belajar ilmu bedah sehingga dia tahu cara logikanya masuk memang harus dikeluarkan. Ya, jadi saat ini saya kalau udah besar saya agak repot. Tapi kalau hanya benjolan payudara saja atau ini tiroid segala macam, itu kalau belum mengeras, ya, kalau hanya masih empuk membengkak itu langsung berkurang. Sekali berdangan terus tinggal terus bisa hilang. Ya, tapi kalau yang udah susah tuh kalau udah mengeras kayak udah menjadi masif. Nah, tapi minimal kita bisa melokalisir bahwa itu tidak sakit dan berhenti di situ, tidak berkembang lagi. Ya. Nah itu jadi kalau masalah kanker saya banyak sekali, ya bahkan harian, ya karena untuk yang itu. Tapi kalau udah busuk yang udah udah itu memang perawatannya kita bisa penyebabnya kita ini kan. Jadi tergantung jenis-jenisnya, ya. Terus satu hal lagi bahwa penanganan kanker kita yang paling repot tuh orang kalau tubuh udah rusak oleh kemo,
Udah sistem udah lemah sekali, udah hampir semua rusak. Nah itu agak repot juga. Karena tugas kita adalah memperbaiki tubuh lah, menguatkan tubuh. Mengeluarkan racun. Jadi kalau memperbaiki kanker orang udah kemo, memang langkah pertama adalah, salah satunya adalah kita harus mengeluarkan efek racun-racun dalam tubuh, harus keluarkan. Ya, efek-efek racun harus kita selesaikan. Karena mengobati itu bukan meracuni. Paham ya? Mengobati bukan memotong. Sistem perbaiki, kembalikan ke normal, bukan main potong. Ya, jadi terus lagi kemo, terus ada lagi organ-organ yang dipotong, dihilangkan. Nah itu hilang. Tugas kita adalah ngobati. Kalau sesuatu yang tidak ngalir, tugas kita ngalirkan. Ya, kalau ada jalan raya, kendaraan macet, diatur. Kenapa nggak bisa ngalir? Bukan perempatannya diambil, dihancurkan. Akhirnya memang nggak ada sumbatan lagi di titik itu. Tapi nyebarnya kemana? Kemana-mana. Kalau ini kenceng, ya hilangkan kendoranya. Nah sini kemana ada beberapa ibu yang kenceng kan, di payuda kenceng, kalau dia udah pegang udah nggak ada, karena kencengnya hilang, longgar, udah nggak ada lagi, ngalir, ya bukannya diambil loh semuanya, sampai diambil sehingga tuh kan nggak nyumbat lagi, ya iya mau nggak ada ngalir, tapi jadi nyumbat kemana-mana, paham ya? Jadi tugas kita ngalirkan. Nah kalau udah organ nggak ada itu kadang-kadang repot, udah kita alirkan, tapi udah nggak ada jalurnya. Nah kita mentoknya di situ. Terus ada lagi, itu jadi masalah juga. Terus ada lagi, terus contoh orang saraf yang kejepit, mati saraf segala macam. Pada prinsipnya yang udah saraf sakit, nggak rasa, saraf diperbaiki, kita akan alir lagi. Jadi kalau normal, kesemutan, lalu baal itu apa? Mati rasa. Tapi orang mati rasa kalau perbaiki akan kesemutan dulu, baru normal. Ya. Nah, kalau udah dipotong-potong, dioperasi segala macam, kadang-kadang agak susah. Ya, kita ada sebagian yang kita selesaikan, ada sebagian nggak bisa, karena udah kita repot juga. Jadi salah satu kita pengobatan bersini berbeda. Logika kesehatan dalam Islam, kata Rasulullah, masukkan yang baik-baik, racun dikeluarkan, sistem diperbaiki, jangan dibalik, racun dimasukkan, ya sistem dipotong-potong. Ya udah kita nggak bisa ngobati apa-apa, rusak jadinya. Ya, Pak, gimana Pak? Silakan. Ya. Oke. 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 Ya. Satu hal lagi tadi kan kita bahas tadi ya. Kenapa kita yang kita alami. Jadi gini. Seperti penyakit kanker menurun ya. Coba kalau ayah asma, anak asma kan kebanyakan ya. Terus sekarang sambil contoh. Sekarang kasus-kasus asma pada selesai sekarang. Kalau bapak punya asma, selesaikan dalam waktu 10 menit selesai. Dan nggak pakai semprotan. Berarti selesai kan? Berarti anaknya kalau asma diapain? Ya dikerjakan hal yang sama. Nurun nggak? Ya nggak nurun. Ya, nurun itu kalau bapaknya nggak tahu. Yang nurun ketidaktahuannya. Bapak tidak tahu cara menyelesaikannya, dia pakai semprotan. Anak pasti badannya kan sama kayak anak. Jadi asma penyebabnya apa? Robi srohli sadri, rongga dada yang sempit. Ya, jadi kalau ada orang rongga dada yang tipis rongga dadanya, kan napas nggak mungkin. Salah satu penyebab asma, jadi rongga dada sempit. Nah itu exercise untuk meluangkan. Jadi kalau orang asma yang menurut orang bisa berhenti dari inhaler bisa berhenti. Berarti anaknya juga bisa berhenti kan? Ya. Jadi kalau kita bisa selesaikan bapaknya, kakeknya, anak bisa selesai, cucu juga bisa selesai. Jadi nggak akan nurun lagi. Kalau nurun bapaknya nggak tahu, anaknya nggak tahu, cucunya nggak tahu, udah nurun semuanya. Yang nurun apanya? Penyakitnya atau ketidaktahuannya? Ketidaktahuannya. Paham ya? Oke. Nah sekarang sama, kanker. Kanker penyebabnya apa tadi? Benjolan payudara. Ngecek. Di tangan ini benjolan hilang. Apakah nurun dari bapaknya? Enggak hilang. Hanya bapaknya kenapa lu meninggal? Karena nggak tahu. Kalau bapaknya tahu, ibunya tahu maksudnya. Ibunya tahu. Ya anaknya penanganan yang sama nggak akan terjadi. Jadi yang menurun adalah ketidaktahuannya, bukan penyakitnya. Ya, memang tentu saja dia punya badan yang sama. Tapi kalau bisa selesaikan, ya nggak akan nurun.
Ya, orang migran, oh AHA menurun, kena migran menurun, dia bisa selesaikan. Ya, jadi jangan pernah salahkan sesuatu kecuali cari penyebabnya. Jadi paling enak orang kalau nggak tahu penyebab, oh ini menurun, dah selesai kan? Ya, ini menurun penyakit. Ada orang tuh ada nggak? Ada gejala apa? Sejarah apa? Kanker banyak terjadi di dunia sekarang. Kalau zaman dulu yang semua masih normal, hidup seperti fitrah sebagai manusia, ya nggak banyak terjadi. Ya, oke. Jadi tentu saja ada penyebab dari makanan juga. Ya, makanan pemicu juga. Ya, jadi bukan menurun Pak ya. Jadi kalau kita bisa jelaskan, ya udah nggak nurun. Nah, kan tadi udah banyak cerita di sini. Ya, pencegahannya. Jadi salah satunya yang di ini kan selesaikannya. Nanti ini sekarang berbicara logika apa? Kanker dulu ya. Nah, tentu saja pencegahannya ya kalau udah terjadi ada benjolan, pencegahannya gimana? Ya tegangan kita hilangkan. Maka tuh nanti gerakan-gerakannya, sebetulnya gerakan manusia yang paling komplit adalah gerakan sholat. Ya, kalau gerakan sholat itu kalau lakukan dengan benar, semua tegangan tarikan otot di meridian itu akan hilang. Getah bening akan ngalir semuanya. Tapi syaratnya apa? Sholatnya benar. Coba sekarang kita ruku, berapa detik? Berapa detik? Ngaku. Oh, coba katakan 5 detik misalnya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelamaan kan? Oke, paham ya? Maksudnya kita rukunya, dan itu juga rukunya sambil-sambilan, melengkung. Tidak diatur kayak kemarin. Ya, udah dibahas ya. Jadi ruku yang betul, sujud betul, berdirinya betul semuanya. Perhatikan, pelajari bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Kita ikuti. Yang bedakan Rasulullah, kalau Rasulullah kita ruku 2 menit, 2 detik, 3 detik, perpanjang jadi 3 menit. Nah, itu yang membuat tulang, tapi harus benar dulu. Belajar benar dulu, dilamakan. Itu pinggul semua keberes semuanya. Kalau udah badan simetri, tarikan-tarikan akan hilang. Jadi semua akan ngalir dengan biasanya. Sholat itu menjadi solusi. Maka itu dalam kita nanti ilmu yang saya kembangkan adalah bukan belajar kiropraktik, bukan ilmu lain, tapi ilmu apa? Sholat diperbaharui, dibenarkan. Maka itu cara-cara terapi hampir semua basisnya basis sholat semua saya. Ya, jadi sederhana aja. Seperti frozen shoulder, kenapa bisa menyelesaikan dengan cepat? Karena kita dari basis sholat kerjakan, langsung selesai. Ya, gerakan sholat itu utama. Jadi nanti preventifnya adalah kembali kepada gerakan sholat. Orang yang, ini lihat, kalau ada anak-anak muda sholat pakai kursi, ya jangan dibiarkan dia. Perbaiki lututnya, sehingga dia bisa sholat normal. Kalau enggak, dia terus penakitnya ngejar terus kemana-mana. Karena di dalam gerakan apa? Dari gerakan duduk, pas berdiri, ini ada obat. Ya, kalau dia duduk di kursi, ya udah, proses perbaikan tidak ada. Di sujud nggak ada, dia nggak bisa sujud. Dia nggak bisa duduk dan gini nggak bisa, duduknya gini. Ya, nah berarti ada yang ngeberes lututnya dari pinggulnya. Itu dibantu seharusnya. Nah jadi sebenarnya kalau ibu-ibu nanti kalau sakit lutut sakit segala macam, latihan dulu aja yang udah diajarkan ya. Terus sampai ke pas pinggulnya, terus sampai bisa pas, bisa semua jadi bisa duduk lagi. Ya, nanti latihan-latihan diajarkan. Oke, gitu Pak ya. Jadi yang menurun bukan santai, yang menurun bukan apa penyakitnya, tapi ketidaktahuan kita dan cara berobat kita. Kalau kita datang ke pengobatan barat, kanker diapakan? Di kemo, diangkat payudaranya. Terus anaknya gitu, karena nggak tahu dia apa anaknya, kemo lagi, diangkat lagi. Terus menurun. Karena menurun kenapa? Karena kita datang ke tempat yang sama. Bukan kembali kepada Quran. Jadi kalau untuk memutus semuanya, kembali kepada Quran yang sama. Udah jelas di kemo. Udah jelas radiasi, udah jelas dipotong, dan datang ngantri lagi Pak. Ngantri orang di kemo tuh. Ya, dipotong juga ngantri. Mahal lagi kan? Dipotong masa bayar? Disakiti, diracuni masa bayar? Ya, kan nggak logis, orang diracun kok bayar? Dipotong kok bayar? Digosongkan kok bayar? Padahal solusinya nggak ada. Ya, mereka bermain di mindset. Jadi nggak boleh ngobati dengan cara menakut-nakuti, ya. Kenapa saya berani bilang ini masuk materi ke apa? Ke getah bening? Karena udah banyak kasus getah bening selesai. Ya, jadi saya bicara ada data, ada
buktinya. Jadi getah bening kalau orang, biasanya kalau sedang saat ceramah itu, pas untuk kasus wanita, siapa punya benjolan payudara? Saya kumpulin, ada 3 orang, selesaikan. Khusus untuk wanita, selesaikan. Nah, saya nggak nyentuh payudaranya, karena menyelesaikan apa? Frozen shoulder nggak nyentuh payudara, nggak nyentuh pundak. Payudara nggak nyentuh payudara juga. Gerakan ini semua selesai, sakitnya ini hilang semuanya, dia ngalir, cek. Saya suruh wanita suruh ngecek, pegang dulu sebelumnya, setelah itu pegang. Yang mengeras jadi empuk. Yang udah empuk hilang. Nanti latihan ulang lagi sampai hilang. Ya, jadi benjolan payudara bisa di depan publik. Paham ya? Kalau bisa menyelesaikan, berarti ada ilmunya. Berarti kita tahu penyebabnya. Tanya aja nanti dokter, Pak ini ada benjolan payudara sekarang? Nggak bisa. Ya udah jangan teruskan. Paham ya? Kita repot, udah jelas nggak tahu, penyebab nggak ngerti. Loganya panjang, ceritanya panjang, dan kasusnya nggak ada yang selesai. Kenapa kita ikuti? Kenapa kita ngantri? Ya, paham di sini ya? Kata Rasulullah tidak ada racun yang sifatnya obat. Ya, nggak ada obat yang sifatnya haram, nggak ada. Obat itu sebaik-baiknya dimasukkan. Sistem diperbaiki, bukan dipotong. Bukan dibakar. Bukan dimasukkan racun. Ya, ini kita ngaco dalam pengobatan, nyalai aturan wahyu. Ya, maka itu hancur semuanya. Ya, silakan ada yang nanya lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, apa? Oke. Oke. Oke, ya insya Allah saya bahas ya. Oke, insya Allah ya saya bahas dulu ya. Pertama, ini kenapa saya ambil boneka di sini untuk contoh. Ya, kalau kita berbicara ini, alaqah mutqah izoman fakasuna izoman lahman. Dibungkus rangka dan otot. Ya, kalau dibungkus rangka dan otot dari ilmu ini muncul 2 penyakit di sini. Penyebab penyakit rangka berarti dibungkus sama otot ada 2 jenisnya, yaitu penyakit yang satu kekencengan, yang satu kekendoran. Jadi penyakit ini hanya 2. Dilihat dari teks yang keempat ini, jadi penyakit rangka dibungkus otot, penyakitnya ada 2. Apa? Kekencengan apa? Secara dasar. Nanti plus ada kesalahan karena olahraga. Golf. Ya, badminton. Ya, nah itu nanti nambah penyakit lagi. Terus ada cara bekerja kita yang selalu cara bekerja kita yang aneh. Tapi kita nggak tahu cara ngeluruskannya. Jadi sholat itu istirahat untuk meluruskan badan. Ya, karena kita golfnya jumlahnya lebih ekstrim. Kalau golf kira-kira mukulnya berapa kali dalam sekali permainan? 18. Tapi latihannya berapa kali? Terus menerus kan ya? Sering. Nah, dengan lama-lama akhirnya dengan full power nggak? Mukulnya full power. Sholat dengan full power nggak? Enggak. Cepat, ringan. Kalah sama golf. Jadi badannya gini. Ya, coba kalau latihan sholatnya betul, lama, segala, dia akan meluruskan lagi semuanya, kembali ke tempatnya. Jadi orang badminton, nih Pak Mano ya, badminton sering kan ya? Dulu fanatik kan? Nah, nyemesnya berapa kali? Ya, berarti sering lah ya. Nah, kan nyemes kan sambil loncat kan? Nah, waktu nyemesnya mana lebih ekstrim, sholat atau nyemes? Nyemes, ya udah badannya gini. Hah? Fakta kan nggak ada. Golf ada backhand nggak? Golf kan nggak ada kan? Nggak ada. Ya nggak bisa. Nah maka tuh karena itu lebih ekstrim terjadi. Nah jadi kendor kenceng. Nah perhatikan, orang kalau prostat penyakit yang kekencengan. Sakit contoh.
Ototnya kekencang, kencang sekali, semua sekali. Ya, kalau sekarang kalau sekarang nggak ada berarti belum, ya. Kalau saya yang sebutkan enggak berarti belum ada, masih datang lagi, ya. Saya kasih contoh. Ini pengalaman saya, orang-orang kekencangan. Perhatikan, orang yang tadinya gini badannya, terus ini kencang dia, kencang sekali dia. Jadi lutut itu kencang sekali, kencang lutut. Jadi kadang-kadang ada orang di lututnya kering, kayak apa namanya? Kayak ada eksim. Kalau ini lutut kering ada eksim berarti ini tulang ototnya ketarik kencang sekali. Ya perhatikan ya. Kalau ada orang di lututnya apa? Kering atau sampai eksim kencang sekali. Ini kencang sampai saking kencangnya semua kencang sampai dilipat sakit. Jadi kalau kencang di lutut, jadi tulang dan tulang beradu. Sakitnya ngerembet sampai ke sini. Ini kencang sekali. Orang yang prostat kencingnya itu susah. Kadang-kadang sampai kalau kendor beda lagi. Kendor ngompol. Inkontinen kalau udah tuanya. Tapi kalau usia laki-laki udah naik 40 50 yang kenceng, nah di mana kalau masih muda nggak apa-apa. Fisik masih kuat. Bisa tahan kencengnya. Tarikan. Tapi kalau pasti dia tahu udah tua, badan melemah, tarikan semakin kenceng. Ya, badan melemah, tarikan semakin kenceng. Akhirnya apa? Kencing susah. Dan tarikan ini kenceng sekali sini. Bisa genjal kena. Ya. Dan pegel di pundak ini kenceng panas ini. Nah, tidak hanya ini kenceng, nariknya sampai ke rusuk. Napas berat. Kenceng otot-otot rusuk. Karena otot rusuk kenceng, napas juga berat. Akhirnya jantung bengkak. Ini nanti petanya gitu Pak ya. Tapi tenang gampang. Kalau saya cerita berarti insya Allah sederhana. Bukan nakut-nakuti. Yang bahaya itu nakut-nakuti nggak punya solusi. Itu benar nakuti. Ya. Tapi kalau kita memberikan itu nanti kendor kenceng mana. Kalau lutut yang kenceng kendorin langsung kendor. Mereka kan banyak. Orang yang lutut nggak bisa sholat, nggak bisa tekuk semua kan. Lihat semua kan ya. Jadi kalau saya bilang ini ada buktinya. Ya. Nah orang yang napas kenceng langsung dibongkar langsung lega. Nah orang napasnya kenceng di sini. Kalau nggak tahu caranya kenceng kan. Nah untuk napas dia harus pakai tenaga kan. Semakin lebar. Tambah berat kan, tambah kenceng. Susah, nambah lagi, tambah kenceng lagi. Tambah lagi, tambah kenceng, numpuk. Akhirnya apa? Belum meledak, panic attack. Ya, kan tahu orang panic attack itu karena kenceng. Terus akhirnya pecah. Nah kalau itu lega lagi, nunggu lagi, numpuk lagi. Terus pecah lagi, terus kayak gitu. Kan menderita. Saking kencengnya di sini, tangan juga kenceng. Ini beradu. Kalau udah tua, beradu, sakit semua. Jadi apa? Rematik. Kesemutan. Saking kencengnya, leher juga apa? Kenceng. Tekanan darah tinggi. Kan otot kenceng semua. Pompa harus kenceng sekali. Ya, Pak ya. Jadi kalau darah tinggi kenceng, kendorkan ininya. Ya, bukan pakai obat. Nah, jadi penyakit lutut nggak bisa tekuk, prostat, lambung, pinggang, sakit, rusuk, nggak bisa napas, panic attack, COPD, terus jantung bengkak, ya, tangan kesemutan, terus apa namanya, beradu, rematik, leher kenceng, semua pusing semuanya, itu satu keluarga semua paketnya itu. Penyebabnya satu, kendorkan, udah selesai semuanya, hilang. Paham di sini ya? Nah, Bapak satu lagi, apa namanya? Usus buntu. Usus buntu kena. Lihat usus buntu ada di sini, ada di pinggul sini. Kalau pinggul Bapak kakinya kebuka sini, berarti ketarikan sini. Ini ketarik semua, sakit. Dia nggak bisa berfungsi. Sehingga kalau dia nggak bisa nutup, biji masuk sana, infeksi kan ya. Jadi solusi usus buntu, bukan usus buntu diambil. Pinggulnya dia apa kan? Diluruskan lagi. Ya, kalau udah lurus kendor kan, ya udah selesai. Tapi selama walaupun diambil usus buntunya, dia masih ketarik. Nggak tahu penyebabnya. Ya masih ketarik, ya nggak sembuh-sembuh luka. Gimana? Ya, berarti selesaikan kakinya. Nah itu kan berarti kalau ini usus buntu kena, kaki ngebuka, pasti migren di kepala sini kan. Sebelah kanan pasti migren, pusing. Ya, maka tuh migren. Kalau orang bicara migren gini caranya. Seseorang bisa menyelesaikan migren, tanya, Bapak bisa ngecilin migren nggak? Bisa gedein migren nggak? Kalau orang migren nggak bisa membesarkan, nggak bisa nurunkan, jangan percaya dia. Paham maksud saya? Nah maka tuh kemarin di ibu-ibu saya terangkan, siapa yang migren maju ke depan. Saya ngeceknya gini, Bu ya sebelum saya turunkan, saya hilangkan migrennya, saya ajari dulu gimana cara nambah migren. Udah migren, tambah sakit kan? Oke, sekarang dibalik. Gimana? Kurang. Nah dinolkan. Jadi migren itu bisa naikkan, bisa turunkan. Paham ya?
Orang sakit kepala juga bisa naikkan, bisa turunkan. Kalau orang bisa tahu, bisa naikkan, bisa turunkan, artinya bisa apa? Bisa normalkan. Paham ya? Jadi harus logikanya harus bermain kayak gitu. Ya. Nah, jadi tubuh itu penyebab, kalau sakit kepala, penyebab bukan di kepala. Karena manusia bukan mobil. Yang sifatnya assembling, ditempel. Bukan dirakit, tapi satu menjadi komplit. Jadi penyakit itu selalu dari ujung ke ujung. Kenapa migren dirasa? Orang migren udah pasti kaki sakit. Sebelah ininya, sebelah sini. Kalau Bapak usus buntu, berarti ngebuka. Udah pasti ini migren juga sakit. Ya, itu satu paket penyakitnya. Jadi penyakit itu langsung tahu jalurnya. Bukan dirinci satu-satu, bukan di eceran. Oh lutut obatnya ini, prostat obatnya ini, lambung obatnya ini, napas sesak obatnya ini, jantung bengkak obatnya ini, kenceng lain lagi, pusing lain lagi, kesemutan lain lagi, rematik lain lagi. Habis kita tubuh kita dimasukin racun semuanya. Rematik pakai racun, ya, lambung pakai racun, prostat pakai racun, dikemo lagi, habis kita. Lutut sakit, menghilang buat rasa sakit. Napas dipakai inhaler. Jantung bengkak, obat banyak seumur hidup. Berapa jumlah obatnya? Bisa selesai? Ya enggak. Lambung itu diselesaikan dalam sekaligus. Ya, kayak pahamnya di sini ya. Nanti insya Allah kalau di ini kan langsung di prostat itu, kalau sana orang prostat biasanya saya tanya, kalau udah semakin tua orang prostat kencingnya susah. Kadang kencing sampai 5 menit. Pokoknya susah kan? Dikit-dikit ya. Itu biasanya kalau dalam seminar langsung ini diselesaikan. Nah, udah selesaikan langsung sekarang kencing. Langsung keluar. Berarti aslinya selesai. Lutut bisa nggak lipat? Nyaman. Selesai. Napas lega? Selesai kan? Leher kendor. Cek, darah tekan, kendor, turun. Tangan gimana? Udah nggak kaku lagi, bisa gerak. Berarti rematik selesai. Kesemutan enggak, darah udah ngalir. Ya, jadi begitu cara menyelesaikannya. Jadi bukan dengan teori yang akhirnya nggak selesai. Ya, insya Allah. Oke, ada lagi mungkin nanti habis ini kita selesaikan ya. Habis acara ini kita selesaikan. Ya. Udah jam berapa sampai jam berapa nih? Udah kelebihan nih? Oke. Sekarang siapa? Apa? Wah, itu pelajaran lama tuh ya. Ngajarin lama sekali itu. Ini belajarnya bisa berbulan-bulan ya. Nggak bisa jawab sekarang ya. Pokoknya kan sekarang udah ngeliat kan ya. Sekarang mantu ngeliat dulu dengan mata kepala sendiri bahwa orang sakit ini pertama ada ilmal yakin, hakul yakin, bisa ainul yakin. Sekarang udah kita kerjakan semua kan prosesnya. Jadi penyakit ini, ibu-ibu yang banyak penyakitnya, banyak selesai semuanya. Berarti kita dengan ainul yakin, lihat dengan sendirinya. Ya, nah situ. Jadi kalau pertanyaan tuh, kalau saya jawab, ngulang lagi. Diikuti yang streaming yang sebelum-sebelumnya aja ya, insya Allah. Dan memang untuk belajar nggak bisa jawab sekarang. Kok untuk bisa, ya belajarlah. Orang dokter juga belajar apa? Mereka belajar tahunan, puluhan tahun, nggak bisa-bisa aja kan? Ya, silakan, ayo. Udah kita ya, nanti kita selesaikan apa aja. Ya, udah jam 10, jadi udah lebih, jadi kita tutup sekarang ya. Ya, insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, tapi cepat kok, cepat.